Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Mobile Programming dengan judul Paint, di mana Paint merupakan sebuah aplikasi olahraga berbasis mobile. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agung Iman dengan NIM 1910511032, Raihan Kemi Rahmansyah dengan NIM 1910511035, saya sendiri Adrian Dwi Dinata dengan NIM 1910511038, Gito Putra Wardana dengan NIM 1910511042, Francisco Redi Permana dengan NIM 1910511045, dan Adifa Windra Maulana dengan NIM 1910511101. Next, isi dari presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang atau alasan dibuatnya aplikasi ini. Selanjutnya adalah tujuan dibuatnya aplikasi. Yang ketiga ada ulasan aplikasi, dan yang keempat ada source code dari aplikasi. Masuk ke latar belakang. Latar belakang dari aplikasi kami dalam berolahraga ada yang namanya bodyweight training, yaitu olahraga untuk membangun otot tubuh dengan berat badan sendiri. Tujuan orang melakukan olahraga sangat beragam, seperti ada yang ingin menjadi lebih sehat, membangun bentuk badan menjadi lebih atletis, bahkan sebagai pelarian duniawi dalam patah hati atau depresi. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang akan melewati rasa letih dan pegal dari berolahraga, atau dengan kata lain, mereka merasakan rasa sakit dari aktivitas tersebut. Maka dari itu, kita memberikan nama aplikasi kita dengan nama Paint. Selanjutnya adalah tujuan. Next. Nah, tujuan dibuatnya aplikasi kami ini adalah agar pengguna dapat melakukan bodybuilding tanpa harus pergi ke gym dan tanpa harus menyewa personal trainer. Yang ketiga, ulasan aplikasi. Sedikit ulasan aplikasi kami mengenai spesifikasi aplikasi kami. Database yang kami gunakan adalah Firebase. Desain yang kami gunakan menggunakan Figma. Front-end yang kami gunakan menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Dan tools yang kami gunakan adalah Android Studio. Next. Nah, fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi Paint? Yang pertama adalah fitur homepage, berisi planning olahraga selama 1 minggu sesuai target user. Yang kedua ada challenge page, berisi tantangan olahraga dengan target otot yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, profile page, yaitu halaman untuk user mengubah planning olahraganya, mengubah informasi akunnya, dan mengunggah fotonya. Selanjutnya adalah source code yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung Khotiman. Ya, sekarang saya akan menjelaskan halaman splash screen. Pada halaman splash screen ini, kita menggunakan stateful widget. Kita mengimport beberapa package yang diperlukan. Nah, pada halaman splash screen ini, lalu kita membuat animasi untuk splash screen. Setelah itu, kita menginisialisasi database-nya dan membuat list untuk menampung ID dan email pada setiap user. Kemudian, kita menggunakan fungsi timer untuk berpindah page setelah 3 detik. Kemudian mengoper semua ID dan email user ke validation page. Lalu pada validation page ID dan email tadi semuanya ditampung. Kemudian dicocokkan ID dan email user yang masih login. Nah, lalu jika ditemukan data user yang masih login, maka aplikasi akan mengarahkan ke halaman utama. Jika tidak, akan mengarahkan ke halaman home screen. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan home screen yang dijelaskan oleh Francisco Redi, silakan. Ya, terima kasih Agung. Kemudian tampilan selanjutnya adalah tampilan home screen. Pada tampilan home screen sama seperti sebelumnya, kita mengimport beberapa package yang diperlukan, kemudian membuat stateless dan stateful komponen. Stateless di sini digunakan untuk menampilkan background, dan stateful di sini digunakan untuk menampilkan button dan juga text. Pada tampilan ini, kami juga menggunakan responsive sizer untuk membantu dalam segi responsif ya, sehingga tampilan di setiap device dapat sama seperti apa yang kita lihat. Selanjutnya adalah tampilan gender. Pada tampilan gender,
kita mengimport beberapa package yang diperlukan, kemudian membuat stateless dan juga stateful komponen. Stateless di sini digunakan untuk menampilkan pagination, background, dan juga text gender. Stateful di sini digunakan untuk menampilkan radio button yaitu male dan female. Kemudian jika kita menekan tombol male ataupun female, itu akan mengubah isi dari isinya akan disimpan pada satu variabel sesuai dengan nilai button yang kita pilih. Tampilan berikutnya adalah tampilan how physically active are you. Sama seperti sebelumnya, kami mengimport beberapa package menggunakan widget responsive sizer, kemudian membuat stateless dan stateful komponen. Bedanya pada tampilan ini memiliki jumlah radio button yang lebih banyak, yaitu ada 4 button, yang mana nilai dari button pertama dan button kedua nilainya sama, kemudian nilai dari button ketiga dan button keempat nilainya sama. Selanjutnya adalah tampilan goal. Sama seperti sebelumnya, import package, kemudian stateless komponennya digunakan untuk tulisan state your goal dan juga background. Kemudian stateful komponennya digunakan untuk menampilkan 2 radio button dengan nilai yang berbeda, yaitu yang pertama adalah button untuk build muscle dan yang kedua button untuk burn fat. Kemudian tampilan motivasi atau what motivates you to exercise. Tampilan ini kita mengimport package, kemudian membuat stateless dan stateful komponen. Stateless digunakan untuk pagination, background, dan juga tulisan. Stateful digunakan untuk membuat group button. Namun, pada tampilan ini, kita tidak menyimpan nilai dari setiap buttonnya karena tidak menyimpan nilai dari setiap buttonnya. Halo. Kemudian tampilan target zone. Ini sama seperti tampilan-tampilan sebelumnya, yaitu kita membuat mengimport package, terus membuat stateless dan stateful komponen. Stateless digunakan pagination, stateless digunakan pagination dan juga choose your target zone. Kemudian stateful digunakan untuk menampilkan radio button dari chest, arm, leg, dan abs. Yang nilainya nanti akan disimpan dalam suatu variabel tergantung kita memilih button yang mana. Selanjutnya adalah tampilan profile details. Nah, pada profile details berbeda dengan tampilan sebelumnya. Tampilan ini menggunakan bantuan dari widget screen unit init untuk responsifnya dan juga menggunakan stateless dan stateful komponen sama seperti tampilan sebelumnya. Stateless di sini digunakan untuk pagination saja dan stateful di sini digunakan untuk stateless di sini digunakan untuk background saja dan stateful di sini digunakan untuk pagination, text input dan juga button. Di sini kita memiliki 1 2 3 4 5 text input, 1 pagination, 1 profile details dan juga 1 button. Selanjutnya adalah tampilan create account. Ini sama seperti tampilan profile sebelumnya, menggunakan screen util init untuk responsif dan perbedaannya hanya ada di jumlah text input yang lebih sedikit. Kemudian di sini juga terdapat 1 button yang jika ditekan buttonnya maka akan menyimpan semua nilai dari input yang kita masukkan ke dalam database. Jika kita menekan tombol button ini juga akan mengarahkan kita langsung ke halaman berikutnya, yaitu halaman home. Loading screen atau home.
Selanjutnya, saya akan membahas bagian homepage pada aplikasi Paint. Nah, pada bagian homepage, pertama-tama kami mengimport package yang akan diperlukan, kemudian menggunakan stateful widget dengan nama homepage yang di dalamnya terdapat jenis-jenis latihan workout. Nah, selanjutnya kami menginisialisasi database menggunakan Firebase, lalu membuat fungsi yang bertujuan untuk planning sesuai dengan target si user. Nah, pada stateful widget homepage terdapat 3 teks yang bertujuan untuk menunjukkan hari, tanggal, nama username, dan latihan yang akan dijalani untuk hari ini sesuai dengan planning user. Nah, setelah itu terdapat juga kelas carousel yang menggunakan stateful widget juga. Lalu kelas carousel tersebut dimasukkan ke dalam stateful widget agar carousel tersebut dapat melakukan scrolling. Ketika latihan dipencet, akan masuk ke dalam workout list. Nah, selanjutnya pada bagian workout list. Pada bagian ini juga menggunakan stateful widget yang di dalamnya terdapat list latihan workout yang akan dijalani oleh user. Kemudian untuk membuat workout list, kami membuat kelas bernama workout list dengan stateless widget yang dimasukkan ke dalam stateful widget seperti sebelumnya. Nah, jika button start ditekan, maka akan dipindahkan ke bagian prepare page. Nah, pada prepare page ini kami juga menggunakan stateful widget yang di dalamnya terdapat fungsi timer untuk berpindah page atau berpindah bagian jika loading bar pada screen sudah habis, yang nantinya akan dialihkan ke bagian start training setelahnya. Nah, start training ini juga menggunakan stateful widget, namun tidak terdapat kelas di luar stateful widget. Nah, jika latihan belum selesai, button continue pada bagian start training akan mengalihkan user ke bagian rest page yang di dalamnya juga menggunakan stateful widget dengan fungsi timer, di mana jika durasi sudah selesai akan kembali ke bagian start training. Namun, jika user ingin menambahkan waktu istirahat, user bisa menekan button plus 10. Dan jika ingin meneruskan, user bisa memilih button bernama skip. Nah, jika latihan sudah selesai pada bagian start training, maka button continue akan mengalihkan ke bagian terakhir, yaitu done page, yang juga menggunakan stateful widget. Nah, jika button finish ini ditekan, maka akan kembali ke bagian homepage. Pada bagian workout page, kami menggunakan satu widget dengan widget responsive sizer. Nah, kami membuat list untuk nama workout dan nama latihan workoutnya. Kami membuat class box workout dengan status widget untuk membuat tiap-tiap kontainernya. Kemudian pada status widget, class box workout tadi dimasukkan menggunakan pengulangan for. Ketika kontainer dipilih, akan berpindah ke bagian level page. Sama seperti sebelumnya, pada local page, membuat kontainer baru, kemudian dimasukkan ke stateful widget. Namun pada level page ini, setiap banyaknya finish pada level beginner dan intermediate diambil dari database. Setelah dari level page, kita ke bagian workout list challenge. Nah, mana sih workout list challenge? Sama seperti sebelumnya, kita membuat kelas baru dengan status widget. Untuk repetisi pada page ini akan menyesuaikan dengan banyaknya nilai finish pada tiap-tiap level. Jika finish bertambah, maka repetisi bertambah juga. Kemudian kita akan berpindah ke challenge start pada bagian ini, sama seperti sebelumnya. Namun tidak ada kelas di stateful widget. Pada button challenge start ini, jika angka latihannya belum mencapai latihan terakhir, maka akan diubah ke challenge splash. Dan jika sudah memenuhi, maka akan pindah ke challenge done. Nah, kemudian di challenge rest ini, kita menggunakan stateful widget, namun di sini terdapat dua button.
button yang pertama untuk menambah waktu istirahat, dan button yang kedua untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada challenge down. Di bagian ini kami menggunakan stateful widget. Lalu jika tombol finish kita pilih, maka nilai finish pada level yang dijalani akan bertambah, lalu akan dialihkan ke bagian workout page. Dan dilanjutkan oleh Gito. Pause dulu. Gue masukin mobil bentar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang profile page. Profile page ini berisi tentang goals dan target zone yang akan dilatih oleh user yang dipilih pada saat getting started. Dan di sini juga ada user dapat memfoto dirinya sendiri untuk melihat progres badannya. Nah, untuk codingan itu sendiri mengimport beberapa package yang diperlukan, kemudian seperti sebelumnya menggunakan stateful widget dengan berisi beberapa variabel-variabel yang dibutuhkan, seperti yang krusialnya di sini itu image source untuk image nanti, kemudian ada database menggunakan variable database instance ref untuk menginisiasi database-nya. Kemudian kita mengimport beberapa variabel untuk logic perubahan plan, seperti untuk merubah goals-nya dan target-target output yang akan dilatih. Kemudian juga ada fungsi upload image, ini untuk fungsi atau logic untuk perubahan image jika diupload menggunakan galeri atau kamera. Nah, kemudian setelahnya, nah ini dia fungsi database untuk mengambil data-data yang diperlukan seperti goals pada user dan target zone pada user. Kemudian setelah itu di sini menggunakan format date untuk hasil dari foto nanti. Setelah itu untuk ininya juga seperti biasa ada text widget, radio button dan group button yang bisa dipecah segala macamnya, dan kemudian di sini ada button. Mungkin kita langsung untuk mengubah plan-nya seperti Bronfred, ini kita hapus, kita ganti apps. Nah, kemudian akan muncul button yang seperti di bawah ini. Nah, untuk di bawah ini save atau discard. Ketika di save, dia akan loading. Nah, setelah ini planningnya akan berubah. Nah, sudah kita lihat di sebelumnya, dia berubah planningnya sesuai pilihan dari si user. Kemudian untuk logic dari si foto ini lumayan banyak. Karena dia berbentuknya carousel, maka seperti biasa, seperti pada homepage, kita membuat kelas carousel dengan menggunakan status widget dan beberapa import diperlukan. Contohnya seperti ini ada button yang keluar, icon button untuk kamera dan galeri, kita pakai kamera, nah, atau kamera depan, nah, seperti itu. Sedikit lama. Nah, ketika diupload, dia akan otomatis langsung mengimport hari ini hari apa dan tanggal berapa. Kemudian kita bisa save. Nah, dia akan loading sebentar untuk mengupload ke database-nya. Setelah itu kita lihat sini, nah loadingnya agak sedikit lama karena logiknya itu banyak yang diambil seperti goals dan target dan lainnya. Kemudian kita ke bagian setting. Nah, di setting ini terdapat beberapa banyak button ya. Ini menggunakan stateful widget semuanya. Di sini terdapat button edit profile. Ini dia edit profile, jika dipencet dia akan ke bagian edit profile page. Jika dipencet, ini dia.
pada page edit profile ini sama kita menggunakan stateful widget semuanya. Namun stateless widget dan stateful widget ini membedakan daripada login dan create account data profile adalah untuk hint text-nya dia mengambil datanya dari database ini. Kemudian hint text-nya diambil dari data yang ada di database kemudian ditaruh. Ini juga bisa diubah, misalkan kita mengganti menjadi tester, emailnya test@testco id, kemudian name-nya itu tes. Nanti kita ganti aja jadi tes lah. Itu kemudian ini bisa kita ganti jadi 165 atau 57. Nah, ketika di save dia akan balik lagi ke button page setting. Ketika dibuka, dia sudah loading ke data yang sebenarnya. Kemudian ada edit password. Pada button edit password ini sama seperti edit profile sebelumnya, namun membedakan jumlah dari edit text-nya, yaitu ada 3, dan hint text-nya itu dia tidak memakai password yang ada di dalam database. Untuk ini layar hitam, maaf, karena password ini dia bentuknya obscure text yang berarti secure. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. Nah, ini sama untuk responsif ininya agak berbeda dari data profile dan create account. Untuk text field ini dia agak sedikit tidak sempurna karena menggunakan responsivizer seperti pada page-page lain data profile dan create account. Ketika di save dia akan selesai. Nah, ketika di logout dia akan kembali ke bagian home screen. Nah, itu dia. Setelah kita login, kita sign in, kita ke bagian page login. Nah, pada bagian login ini dia menggunakan stateless dan stateful widget. Nah, untuk responsifnya dia sama seperti create account dan data profile menggunakan screen util.init. Jadi agak sedikit sempurna. Lalu di sini terdapat 2 terdapat 2 text field, yaitu untuk username, kita masuk ke username tadi. Nah, kemudian passwordnya dia kita login. Passwordnya salah, 1 ya, login. Nah, ketika dipencet login dia akan ke bagian loading dan langsung loading screen dan langsung ke bagian homepage. Itu dia, sekian penjelasan software dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita terdapat di bagian home screen, lalu mencet tombol getting started untuk membuat akun, menentukan gender, menentukan visi kita, goals kita, motivasi kita, serta target otot yang akan dilatih. Kemudian kita mengisi data diri, membuat account, email, username, dan password. Kemudian kita akan dialihkan ke bagian homepage. Di bagian homepage ini terdapat planning user, work atau dalam seminggu. Ketika diklik dia akan mulai prepare. Nah, ini adalah latihannya. Di tombol rest user dapat menambah waktu atau udah. Kalau waktu sudah selesai dia akan kembali lanjut latihan. Seperti itu, dan dia akan kembali ke homepage. Kemudian ada challenge page di mana terdapat challenge untuk tiap target otot yang berbeda. Pada bagian challenge ini terdapat 2 level, beginner dan intermediate. Sistemnya seperti homepage tadi,
ada rest, ada done, dan segala macamnya. Kemudian jika sudah selesai, repetisi akan bertambah. Kemudian profile page itu untuk mengubah planning user, mengubah goals atau target OT yang akan dilatih, bisa diubah di sini. Menjadi save, kembali ke homepage, nah akan berubah planningnya. Setelah itu user dapat mengupload foto untuk melihat progres badannya. Save, kemudian nah akan seperti itu, dia akan loading. Itu dia. Di setting bisa mengubah nama username, email, dan nama. Setelah itu bisa mengubah password juga. Nah, login, masukkan akun yang tadi sudah diubah. Kemudian sekian.